Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Jahro SHI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang nasik dan mansuk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mirda Kaira dengan NIM 211080100076 dari kelas C, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berikut pemaparan tentang makalah saya yaitu nasik dan mansuk. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian nasik dan mansuk. Kata nasik dan mansuk merupakan bentuk perubahan dari kata nasak, masdar dari kata kerja nasak. Kata nasak sendiri mempunyai banyak makna. Ia bisa berarti menghilangkan atau al-izala'ah sebagai terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 52 sebagai berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqasyaitonu fi umniyati fayansahullahu ma yulqis syaitonu summa yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sedangkan pengertian menurut istilah yaitu mengangkat atau menghapuskan sesuatu dan menetapkan yang lain pada tempatnya. Mansuk adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus. Maka ayat mawarid atau warisan atau hukum yang terkandung di dalamnya misalnya adalah penghapusan atau nasik hukum wasiat kepada kedua orang tua atau kerabat sebagaimana akan dijelaskan. Materi yang kedua yaitu tentang konsep nasik. Konsep nasik menurut Said adalah sebuah gagasan yang dapat menjadi sandaran perkembangnya hukum dalam Al-Quran. Maksudnya, dengan adanya nasik Al-Quran sejak masa Rasulullah, Allah telah menunjukkan adanya perubahan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Said justru malah menjadikan nasik mansuk sebagai pijakan awal untuk mengkontekstualisasikan hukum Al-Quran dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi. Walaupun Said tidak mengatakan bahwa hasil dari kontekstualisasi hukum berarti menjadi nasik, namun perubahan hukum yang terjadi lewat adanya nasik mansuk pada saat itu menurutnya bisa menjadi alasan perubahan hukum untuk konteks sekarang dengan melihat kondisi dan situasi saat ini. Bagi Said, kelompok tekstualis atau semi-tekstualis yang meyakini bahwa apapun hukum yang tertulis dalam Al-Quran atau Sunnah harus selalu diamalkan tanpa memandang situasi dan kondisi, bahkan manusia harus selalu dipaksa untuk menyesuaikan dengan kondisi sesuai dengan hukum yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendapat tersebut menurut Said justru mengabaikan gagasan penting dari adanya konsep nasik dan mansuk. Alasan Said untuk menguatkan pendapatnya adalah dengan melihat bahwa Al-Quran diturunkan selama 22 tahun dan hukum dalam Al-Quran telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sehingga untuk saat ini walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum telah dinasik oleh hukum yang lain, tetapi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang yang tentu sangat berbeda jauh dengan keadaan pada masa Rasulullah, maka hukum bisa saja berubah. Materi yang ketiga yaitu tentang metode mengenai nasak. Umumnya para ulama membagi nasak menjadi 4, yaitu nasak Al-Quran dengan Al-Quran, nasak Al-Quran dengan Sunnah, nasak Sunnah dengan Sunnah, dan nasak Sunnah dengan Al-Quran. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil ayat Al-Quran dengan Al-Quran kemudian dinasak menjadi ayat Al-Quran pula.
Tentang hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mereka yang berpendapat bahwa nasik dan mansukh ada terdapat dalam ayat Al-Quran berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 106 sebagai berikut. Dengan artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Menurut para ulama yang menerima adanya nasik mansukh dalam Al-Quran ini, bahwa adanya nasik dan mansukh dalam Al-Quran dapat diterima akal karena Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga hukum yang ringan pada mulanya memang perlu ditetapkan dan kemudian perlu diganti dengan hukum yang tidak ringan lagi setelah orang-orang Islam menghadapi keadaan normal dan dipandang sudah mampu menghadapi hukum yang tidak ringan lagi. Hal tersebut termasuk kebijakan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mengetahui. Yang kedua yaitu nasak Al-Quran dengan sunnah. Hukum yang didasarkan pada dalil ayat Al-Quran dinasak dengan dalil sunnah. Nasak jenis ini menurut Mana Al-Qattan terbagi dua, yaitu nasak Al-Quran dengan hadis ahad dengan nasak Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasak Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasak oleh hadis ahad, sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan yakin. Sedang hadis ahad zani bersifat dugaan, di samping tidak sah pula menghapus sesuatu yang maklum atau jelas diketahui dengan yang masnun atau diduga. Nasak yang kedua yaitu Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasak jenis ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Metode nasak yang ketiga yaitu nasak sunnah dengan sunnah. Suatu hukum syara yang dasarnya sunnah kemudian dinasak atau dihapus dengan dalil syara dari sunnah juga. Contohnya adalah larangan ziarah kubur yang dinasak menjadi boleh. Dalam hal nasak sunnah dengan sunnah ini, Mana Khalil Khatan mengkategorikan ke dalam 4 bentuk, yaitu pertama nasak mutawatir dengan mutawatir, yang kedua nasak ahad dengan ahad, yang ketiga ahad dengan mutawatir, yang keempat nasak mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama dibolehkan, sedang bentuk keempat terjadi silang pendapat, namun jumhur ulama tidak membolehkan. Nasak yang keempat yaitu nasak sunnah dengan Al-Quran. Suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasak dengan dalil Al-Quran, seperti sholat yang semula menghadap Baitul Maqdis kemudian menjadi menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Namun, nasak seperti itu pun ditolak oleh Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Mana Al-Qattan dari Al-Itqan. Menurut Imam Syafi'i, apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran tentu didukung pula oleh sunnah. Hal tersebut menurut beliau antara kitab dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. Materi yang keempat yaitu nasak Al-Quran, otoritas teks yang boleh menaks. Kelompok yang setuju nasak menyatakan bahwa ayat dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 180 berbenturan dengan An-Nisa surat keempat ayat 7, 11, 12, dan 176, sehingga ayat-ayat yang ada pada surat An-Nisa tersebut yang kemudian diamalkan sebagai nasak terhadap Al-Baqarah ayat 180. Kesimpulannya yaitu, kata nasik dan masuk merupakan bentuk perubahan dari kata nasak, masdar dari kata kerja nasak. Kata nasak sendiri mempunyai banyak makna. Ia bisa berarti menghilangkan atau al-izala'ah. Konsep nasik menurut Said sendiri adalah sebuah gagasan yang dapat menjadi sandaran perkembangan
hukum dalam Al-Quran. Maksudnya, dengan adanya nasikh Al-Quran sejak masa Rasulullah, Allah telah menunjukkan adanya perubahan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Alasan Said untuk menguatkan pendapatnya adalah dengan melihat bahwa Al-Quran diturunkan selama 22 tahun dan hukum dalam Al-Quran telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sehingga untuk saat ini, walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum yang telah dinasik oleh hukum yang lain, tetapi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang yang tentu sangat berbeda jauh dengan keadaan pada masa Rasulullah, maka hukum bisa saja berubah. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk makalah nasikh dan mansukh ini. Demikianlah presentasi dari makalah saya, yaitu tentang nasikh dan mansukh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.